Bioteknologi dapat didefinisikan sebagai penggunaan organisme atau bagian dari organisme untuk membuat suatu produk atau jasa sehingga dapat mensejahterakan manusia. Bioteknologi mulai berkembang pesat sejak tahun 1857 setelah Louis Pasteur menemukan hasil fermentasi yang digunakan oleh mikroorganisme. Bioteknologi dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan secara langsung enzim yang dihasilkan mikroorganisme dan melibatkan proses fermentasi untuk menghasilkan produk atau jasa. Contoh produknya misalnya tempe, tahu, roti, keju, dan yogurt. Bioteknologi modern, bioteknologi yang melibatkan prinsip biokimia, biologi molekuler, dan rekayasa genetika. Contohnya hewan dan tanaman transgenik, vaksini, dan antibiotik. Melalui teknik rekayasa genetika, para ahli bidang bioteknologi dapat sifat-sifatnya sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya melalui rekayasa genetika, dapat dihasilkan ikan yang memiliki ukuran lebih besar dari ukuran ikan normal. Bioteknologi terdiri dari berbagai bidang, yaitu bioteknologi di bidang pangan. Bioteknologi pangan sendiri adalah bioteknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme. Contoh yang pertama adalah tapai. Tapai dibuat dengan memanfaatkan mikroorganisme yang ada dalam ragi tapai, yaitu Saccharomyces cerevisiae. Mengapa saat makan tapai kita merasakan rasa masam yang khas? Dari manakah rasa masam tersebut? Rasa masam dihasilkan dari proses fermentasi ragi. Perubahan kimia yang terjadi dalam pembuatan tapai akan menghasilkan amilum atau pati, kemudian berubah menjadi glukosa, kemudian alkohol, dan yang terakhir menjadi asam cuka atau asam asetat. Asam asetat inilah yang menghasilkan rasa masam yang khas pada tapai. Yang kedua ada yogurt. Dalam pembuatannya, yogurt melakukan proses fermentasi yang melibatkan bakteri asam laktat yang terdiri atas Lactobacillus casei, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgarius, dan Bifidobacteria. Bakteri asam laktat mampu mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat yang akan menghasilkan rasa masam. Dan dalam proses ini terjadi pengendapan yang menyebabkan yogurt memiliki tekstur yang kental. Yang ketiga ada keju. Pada pembuatan keju akan terjadi pengasaman dari susu menjadi keju menggunakan asam laktat. Bakteri yang digunakan adalah Lactococcus sp, Streptococcus thermophilus, dan Lactobacillus bulgarius. Yang keempat, tempe. Pada dasarnya, proses produksi tempe menggunakan teknik fermentasi dengan menumbuhkan jamur, Rhizopus oryzae dan Rhizopus olygosporus pada biji kedelai. Pada proses pertumbuhannya, jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut dengan hifa. Benang-benang itu mengakibatkan biji-bijian kedelai saling terikat dan membentuk struktur yang kompak. Yang kelima, kecap. Pada proses pembuatan kedelai menjadi kecap juga memerlukan proses fermentasi menggunakan Aspergillus oryzae, Aspergillus sojae, dan Aspergillus. Ketiga Aspergillus ini akan mengubah amilum menjadi glukosa dan protein menjadi asam amino. Glukosa dan asam amino akan membentuk ikatan amino glukosida yang akan menghasilkan warna hitam pada kecap. Yang keenam, roti. Ragi pada roti berupa Saccharomyces cerevisiae yang mengubah glukosa menjadi karbon dioksida dan alkohol. Karbon dioksida tersebut akan membuat adonan roti mengembang, sedangkan alkohol akan menghasilkan aroma khas pada adonan roti. Yang terakhir ada minuman beralkohol. Pada proses pembuatannya juga melibatkan proses fermentasi yang dilakukan Saccharomyces, yang dapat mengubah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida. Cara fermentasi dengan menyimpannya di dalam tong. Semakin lama menyimpan minumannya, maka semakin besar pula kadar alkohol yang dihasilkan. 2. Bioteknologi pertanian. Bioteknologi modern dalam pertanian dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetika, yaitu dengan melakukan manipulasi susunan gen suatu organisme sehingga dapat dihasilkan organisme yang memiliki sifat baru. Contohnya melalui rekayasa genetika, dapat dikembangkan beras yang mengandung zat besi dan vitamin A yang dikenal dengan golden rice. 3. Bioteknologi peternakan. Bioteknologi dalam bidang peternakan yaitu dengan dikembangkan hewan transgenik melalui teknik rekayasa genetika. Saat ini, ilmuwan telah menggunakan teknik rekayasa genetika untuk berbagai keperluan, misalnya untuk meningkatkan produksi susu. Selain itu, rekayasa genetika juga dapat dilakukan pada hewan ternak agar tahan terhadap penyakit. Melalui rekayasa genetika dapat dikembangkan pula sapi yang mampu menghasilkan daging yang berkualitas dan mampu tumbuh dengan cepat. 4.
bioteknologi kesehatan. A. Perkembangan bioteknologi dalam bidang kesehatan dimulai dengan penemuan antibiotik penicillin oleh Alexander Fleming tahun 1928. Antibiotik ini dihasilkan oleh jamur Penicillium notatum dan Penicillium carizogeum. Insulin sintetis untuk menangani penyakit diabetes mellitus tipe 1. Penderita perlu mendapatkan tambahan hormon insulin sintetis melalui bioteknologi. Ilmuwan telah dapat memproduksi hormon insulin sintetis yang dihasilkan oleh pankreas manusia. C. Vaksin. Vaksinisasi adalah suatu proses peningkatan sistem kekebalan tubuh dengan cara memasukkan vaksin ke dalam tubuh seseorang. Vaksin dapat berupa bakteri dan virus yang telah dilemahkan. Bakteri dan virus memiliki protein khusus pada permukaan tubuh luarnya. Jika protein ini dimasukkan ke dalam tubuh manusia, maka sel darah putih akan mengenalinya dan membelah menjadi sel plasma dan sel memori. Sel memori akan mengikat antibodi sehingga tubuh dapat dengan segera menangkal bakteri atau virus yang sebenarnya masuk ke dalam tubuh. D. Antibodi monoklonal adalah antibodi yang spesifik untuk satu jenis antigen yang dihasilkan dari satu jenis sel limfosit B yang merupakan hasil kloning dari sel induk. Antibodi monoklonal umumnya dihasilkan dari kultur sel yang melibatkan penggabungan fusi sel tumor dan sel limfosit B dari tikus atau kelinci. 5. Bioteknologi lingkungan. Sebagai contoh pencemaran minyak yang berasal dari kecelakaan kapal tanker yang menyebabkan ikan dan terumbu karang menjadi mati. Upaya untuk menanggulangi pencemaran ini, ilmuwan memanfaatkan bakteri Pseudomonas untuk membersihkan tumpahan minyak. Pemanfaatan bakteri untuk mendegradasi atau menguraikan polutan yang mencemari lingkungan disebut bioremediasi. Selain menggunakan bakteri, penanggulangan pencemaran lingkungan dapat menggunakan tanaman tertentu, misalnya eceng gondok dan bunga matahari. Teknik ini disebut fitaremediasi. 6. Bioteknologi forensik. Forensik merupakan aplikasi teknik dan metode ilmiah yang digunakan untuk menginvestigasi tindak kriminal dengan menggunakan tes sidik jari. Namun, seiring perkembangan bioteknologi, telah ditemukan teknik investigasi yang lebih akurat, yaitu teknik DNA fingerprinting atau sidik DNA. DNA fingerprinting adalah teknik yang dilakukan untuk mengidentifikasi seseorang berdasarkan pada profil pita DNA. Dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi. 1. Dampak terhadap lingkungan. Tanaman transgenik merupakan tanaman unggul. Sifat unggul ini membuat petani lebih cenderung menanam tanaman transgenik dan tidak lagi menanam tanaman lokal. Akibatnya, tanaman lokal akan langka. Penggunaan tanaman transgenik dapat menimbulkan hama baru yang lebih kuat daripada hama sebelumnya dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang kedua, dampak terhadap kesehatan. Banyak masyarakat yang khawatir bahwa pengembangan tanaman dan hewan transgenik berbahaya bagi kesehatan manusia. Hal ini disebabkan di dalam organisme transgenik terdapat kombinasi gen baru, yang jika dikonsumsi oleh manusia dikhawatirkan dapat memicu munculnya penyakit pada beberapa orang yang sensitif terhadap zat yang dihasilkan oleh organisme transgenik. Beberapa produk bioteknologi lainnya, seperti alkohol, dapat disalahgunakan untuk dibuat menjadi minuman beralkohol, yang apabila dikonsumsi secara terus-menerus dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Yang terakhir, dampak terhadap sosial dan ekonomi. Seseorang yang memiliki modal dapat mengembangkan pertanian transgenik yang dapat meningkatkan hasil panen menjadi sangat berlimpah dengan kualitas yang baik. Begitu juga apabila negara yang sudah maju dalam mengembangkan organisme transgenik memasarkan produknya dalam perdagangan internasional. Tentunya produk negara berkembang akan kalah. Akibatnya penghasilan negara pun berkurang. Kondisi ini juga dapat membuat negara berkembang menjadi tergantung pada produk negara maju.